Halo semuanya, selamat datang di channel Status Biak. Hari ini kegiatan kita yaitu berkunjung ke tanaman terong putih terutama, dan akan kita lakukan pemanenan. Saat ini sudah saya siapkan gunting untuk pemanenan terong putih dan juga ember sekitar 15 liter air jika ditambahkan air. Panen saat ini dilakukan pada sore hari, dan panen hari ini sudah dilakukan panen yang ke-8 kalinya. Panen kita lakukan di tanaman pertama, tanaman kedua, dan juga tanaman ketiga. Terong putih kita lakukan pemanenan 5 hari 1 kali panen, dengan pemupukan 5 hari 1 kali pemupukan, dan pemupukannya disesuaikan dengan kondisi cuaca saat ini. Pemupukan terong putih jika dilakukan di musim kemarau, saya menggunakan pupuk dengan cara dikocor. Pemupukan dengan NPK Ponska dan juga KCL agar tanaman terong putih terutama buah bisa menjadi lebih besar. Untuk pada musim hujan saya lakukan pemupukan dengan cara ditabur, dengan saya letakkan 1 sendok makan pupuk di antara 2 tanaman. Saat ini tanaman terong putih terutama di bedengan, penaburan kapur dolomit sudah dilakukan setelah sebelumnya pemupukan kapur dolomit dilakukan sebagai pupuk dasar. Saat ini pemupukan kapur dolomit dilakukan sebagai pemupukan susulan. Baiklah sahabat, untuk panen tanaman yang kedua sudah selesai kita lakukan, dan saat ini kita lakukan pemanenan di tanaman yang ketiga. Saat ini untuk tanaman ketiga, untuk pertamanya kalinya kita lakukan pemanenan. Tidak terlalu banyak, namun buah yang dihasilkan cukup baik, dengan buah lonjong besar, bulat, dan juga sangat menjanjikan. Sebelumnya pemanenan kita lakukan di musim penghujan, dan setelah musim hujan kemarin, terong kita banyak yang terserang hama lalat buah. Penggunaan pestisida akan kita lakukan kembali untuk menghindari hama dan jenis penyakit lainnya seperti apis dan tukebul. Pemanenan di tanaman ketiga kita dapatkan hanya beberapa saja, namun cukup baik untuk permulaan pemanenan pada tanaman ketiga. Selanjutnya akan kita lakukan pemanenan di tanaman yang pertama dengan buah dan bunga yang banyak, namun karena umur yang cukup sudah tua, buah yang dihasilkan tidak terlalu besar. Namun ini cukup menjanjikan karena tanaman kita masih sehat, dan kita lakukan rutin perawatan agar terhindar dari hama dan penyakit. Pestisida yang akan kita lakukan untuk menyspray tanaman terong putih terutama saat ini yaitu banyaknya buah yang akan dipanen, pestisida alami selalu kita gunakan untuk menghindari residu terkena buah yang akan kita konsumsi. Penggunaan bahan agar tanaman tidak mudah terserang seperti layu bakteri dan layu fusarium juga kita lakukan
di saat ini karena musim hujan. Banyak sekali hal-hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, terutama tanaman terong ini. Dan saat ini inilah hasil yang kita dapatkan setelah panen di tanaman pertama, kedua, dan juga ketiga. Semoga tanaman kita ini sehat dan bisa berkembang lebih baik.